Halo, jadi ini ada soal IMC 2021 yang baru selesai kemarin. Ini saya mau mencoba memberikan waktu buat saya untuk menyelesaikan ini. Saya nggak jamin bahwa ini bisa saya selesaikan, apalagi hanya dalam 50 menit. Biasanya saya untuk mengerjakan yang gini-gini tuh lama karena saya muter-muter jalannya gitu, mencoba berbagai macam hal dan kurang kayaknya planningnya kurang bagus. Ini sekarang belajar gimana caranya agar ketika melakukan problem solvingnya itu lebih terstruktur approach-nya, jangan mendapat solusinya itu karena akhirnya beruntung gitu. Saya mencoba suatu jalan tertentu dan kebetulan jalan ya. Oke. Ini sambil talk out loudly apa yang saya pikirkan ya. Mungkin nggak selalu apa yang saya pikirkan itu bagus ya. Artinya mungkin ada yang silly-nya juga jalan pikiran saya, tapi whatever ya, saya ini akan buat transparan. Apakah nanti ini akan jadi atau enggak saya juga nggak tahu. Oke, let's go. Nah, ini sebenarnya udah pernah baca soalnya kemarin dan sempat lihat, tapi nggak nemu belum nemu solusinya ya. Jadi kita lihat ini, saya ingin mencoba untuk bisa lebih sistematis ya, dengan apa yang saya baca dari literatur tentang gimana sih orang-orang yang expert problem solving itu menangani persoalan. Matriks N kali N, untuk setiap M terdapat real symmetrics B. Jadi B nya bergantung dengan M. Untuk setiap M ada B. Jadi mungkin kayak gini, BM. Oke. B nya symmetric matrix ya. Oke, ini abstrak. Oke, saya ingin mencoba pendekatan yang lebih down to earth. Kalau N-nya sama dengan 2. Nah, masalahnya kan kalau N-nya sama dengan 2, kita untuk persoalan yang seperti ini itu kita nggak tahu apakah matriksnya bisa kita cari nggak. Oke, bisakah dicari? Bisakah cari A dengan N sama dengan 2? Nah, ada fakta yang kemarin saya search bahwa kalau dia simetrik, maka nilai eigennya semua real. Nah, sedangkan determinan adalah perkalian semua nilai eigen. Oke, ini kalau saya tulis ulang, jadi AM sama dengan 2021B dikurangi B kuadrat. Karena B-nya simetrik, jadi kalau yang ruas kanannya ditranspos, maka yang kirinya juga simetrik juga, jadi asimetrik. Nah, ini kemarin nyari-nyari juga bahwa kalau simetrik dia bisa didiagonalkan, jadi ada P sehingga P inverse AP sama dengan diagonal. Oke, sekarang untuk lebih memudahkan, katakanlah si matriks diagonalnya adalah si nilai eigennya adalah lambda 1, lambda 2. Nah, berarti determinan dari A-nya sama dengan lambda 1 kali lambda 2.
Jadi kita perlu nunjukin bahwa perkalian ini hasilnya nilai mutlaknya lebih kecil sama dengan 1. Oke, apa yang bisa kita lakukan? B berukuran 2 kan. Saya curiga, oke, jadi kalau ukurannya N nya 2 ya, 2021B dikurangi B kuadrat sama dengan A misalkan. Apa hubungan antara nilai eigen A dengan nilai eigen B? Oke, misalkan kita punya jika Bx sama dengan lambda x. Ini saya masih eksplorasi gitu ya. Berarti Ax sama dengan 2021B dikurang B kuadrat dikali X. 2021BX, 2021 lambda X, ini B kuadrat X jadinya lambda kuadrat X sama dengan 2021 lambda kurang lambda kuadrat X. Berarti kalau lambda nilai eigen B, maka 2021 lambda min lambda kuadrat nilai eigen A. Oke, berarti kalau tadi si nilai eigen A nya adalah lambda 1, lambda 2, jadi ini sama dengan lambda 1. Oke. Jadi nilai eigen, oke. Kita definisikan Px sama dengan 21x min x kuadrat. Jadi gimana? Px sama dengan solusi. Ini lambda yang membuat solusi dari Px sama dengan lambda 1 adalah nilai eigen dari B. Oke. Bisakah kita cari secara eksplisit? X kuadrat ya. Real ya, ininya real. Oke. X kuadrat dikurang 2021 X kuadrat ditambah lambda 1 sama dengan 0. Akarnya real, jadi ini solusi real. Ini kan persamaan kuadrat bisa dicari solusinya min B per 2. Berarti karena solusinya real, diskriminannya positif. Diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Tapi ini diskriminannya apa? B kuadrat 2021 kuadrat dikurangi 4 lambda 1. Sama lebih besar sama dengan 0.
4 lambda 1 lebih kecil sama dengan 2021 kuadrat. Lambda 1 lebih kecil sama dengan 2021 kuadrat per 4. Oke. Oh, oke. Tapi ini yang hubungan yang seperti ini itu berlaku juga untuk semua perpangkatan A. Oh, tadi saya belum ini ya, belum menjelaskan bahwa ini bisa di oke. Enggak, ini oke. Ini oke. Oke, berarti kita tahu si lambda satunya ini kalau kita pangkatin kan nilai eigen dari A pangkat M nya. Oh, tapi ini masih terlalu gede nih. Oh, tapi kalau di akar pangkat sebentar. Enggak. Pengennya kan ada yang kurang dari 1 ya. Oh, ini lambda satunya. Oke, tapi kemarin kita pengennya tahunya si lambda satunya seperti apa. Ini nggak salah nih. B kuadrat min 4AC. Oke. Sekarang kalau saya tinjaunya misalkan 2021B dikurang dengan B kuadrat sama dengan A pangkat M. Ini berarti kan nilai eigennya lambda 1 pangkat M. Berarti dari hubungan ini kita juga akan mendapat lambda 1 pangkat M ini akan lebih kecil dari 2021 per 2 kuadrat. Pakai limit gitu. Jadi si lambda 1 lebih kecil sama dengan 2021 per 2 pangkat ini ya. Karena ini berlaku untuk setiap M, maka kalau kita ambil limitnya M menuju hingga dari lambda 1, limit M menuju hingga ini kan kalau M menuju hingga pangkatnya menjadi pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi lambda masing-masing nilai eigennya akan mendekati 1. Tapi saya rada-rada masih belum puas. Karena apa? Karena kan ini cuma limit aja. Dan limitnya itu dia monoton turun. Tapi ini harus benar untuk setiap M kan? Oh, ini oke. Jadi lambda satunya lebih kecil sama dengan 1. Ini kan cuma ketasamaan aja. Oke. Wow, ternyata ketika saya lebih berdisiplin bisa juga ya saya solve ya. Oke. Jadi gimana nulis solusinya? Ini kurang lebih idenya seperti ini. Nanti kita punya ada nilai eigen yang lain. Semuanya juga akan seperti ini. Jadi kita cukup buktikan bahwa setiap nilai eigen dari A lebih kecil sama dengan 1. Ini juga ya. Menarik juga. Saya biasanya kalau saya ngerjain soal itu
brainstormingnya acak-acakan gitu, nggak terstruktur. Ini saya memaksakan diri saya untuk lebih terstruktur. Ya, ini saya nggak betul-betul dari nol sih. Jadi kemarin sempat mencoba, ada beberapa fakta yang saya search, misalkan uh, apa ketika base simetrik nilai eigennya semua real. Ini yang saya kemarin dapatkan. Kemudian juga kalau B-nya simetrik, A-nya simetrik. Oke, jadi ini tadi kelihatannya go through semua langkah-langkahnya. Sekarang kita belajar untuk menuliskan ini semua dalam suatu jawaban yang baik ya. Jadi key ingredient-nya tadi adalah bahwa B simetrik menyebabkan asimetrik. Kemudian ini kita perlu emphasize juga nilai eigennya real. Ini jadi tadi sub goal-nya itu adalah untuk menunjukkan bahwa setiap nilai eigen dari A itu lebih kecil sama dengan 1, sehingga hasil perkaliannya jadi sub goal. Jadi ini meskipun nggak menolong ini paling tidak secara psikologis membuat kita lebih tenang, karena oke, nanti kalau ada yang melibatkan perhitungan, kalau misalkan perlu sesuatu yang melibatkan perhitungan, saya cuma berurusan dengan matriks 2x2, nggak akan terlalu ribet kalau harus betul-betul ngitung secara kuli. Tapi ternyata memang nggak dipakai sama sekali di situ. Tapi langkah kita ketika kita memutuskan kita batasi saja untuk n sama dengan 2, itu menolong secara psikologis kepada kita untuk merasa tenang bahwa jangan panik, ini kasus yang gampangnya dulu gitu, harusnya kamu bisa gitu. Berbeda dengan kita langsung dengan n yang umum, mungkin kita panik, gimana nih nanti kalau ada perhitungan ini, males, ribet, matriks n kali n, gimana cara mengoperasikannya, kayak gitu mungkin ya. Oke, jadi kalau ingin nulis sub goalnya ini, saya ingin melihat juga ya, apakah betul semua argumennya tight dan jalan. Sub goalnya setiap nilai eigen lebih kecil sama dengan 1. Ini, oke. Dan sebenarnya si angka 2021 nya itu nggak berpengaruh, asalkan kalau ini diganti dengan dengan polinom kuadrat gitu. Jadi ini Px sama dengan A pangkat n ini ya. Oke. Jadi kita tuliskan soal, tulis ulang. Misalkan Px samaan kuadrat. Lihat hasil saya melakukan UTBK persamaan kuadrat itu membantu saya juga di sini ternyata ya. Misal fungsi kuadrat. Ya udahlah, kita pakai yang spesifik aja. Nanti bisa dicoba untuk perumumannya apakah masih berlaku nggak. X dikurangi X kuadrat ya. Soalnya diberikan A, untuk setiap M X dikurangi X kuadrat sama dengan AM punya solusi matriks simetris. Oke, ya, tunjukkan bahwa determinan nilai mutlak determinan A lebih kecil sama dengan 1. Oke, jadi tadi kita
Misalkan lambda 1 lambda n adalah nilai eigen dari A. Karena ini jawaban ya. Karena determinan A sama dengan perkalian dari semua nilai eigen ini, untuk menunjukkan nilai mutlak determinan A lebih kecil sama dengan 1, cukup ditunjukkan lambda I lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap I. Oke. Perhatikan bahwa misalkan B matriks simetriks sehingga 2021B dikurangi B kuadrat sama dengan A. Karena B simetrik, maka kalau kita ya ditransposkan semua yang di kiri, maka ya oke lah, A transpos gini sama dengan 2021B kurang B kuadrat transpos 2021B transpos dikurangi B kuadrat transpos, ya B transpos kuadrat sama dengan 2021B dikurangi B kuadrat sama dengan A. Jadi asimetrik juga. Berarti semua lambda I bernilai real. Oke. Sekarang misalkan X dan lambda berturut-turut vektor eigen dan nilai eigen dari B. Perhatikan bahwa AX sama dengan 2021B. Tadi saya melakukan kesalahan nggak? Oh no. Oke, nggak apa-apa. Oke. It's okay. 2021B dikurangi B kuadrat X. Ini jadinya 2021 BX jadi lambda X. Kemudian B kuadrat X menjadi saya ingin lebih berhati-hati nih. Lambda kuadrat X sama dengan
2021 lambda dikurang lambda kuadrat X ya. Nah, karena tadi si nilai eigen dari nilai eigen dari A itu adalah lambda 1 sampai lambda n ya, berarti ini akan sama dengan salah satu di antara lambda i, atau sebaliknya pengennya kebalikannya, setiap kita punya nilai eigen ini pasti ada. Oke, jadi mungkin kita kasih nama yang lain aja deh ya. Jadi misalkan vektor eigen atau vektor eigen xj lambda j berturut-turut vektor eigen dari nilai eigen b ya. Berarti begini. Lambda j xj lambda j kuadrat xj ya. Nah, berarti si ini adalah nilai eigen dari A. Jadi untuk setiap j 2021 lambda j kurang lambda j kuadrat adalah nilai eigen. Dari B ya. Berarti apa? Sebagai himpunan 2021 lambda 1 kurang lambda 1 kuadrat dan seterusnya sampai 2021 lambda 2 kurang lambda 2 kuadrat ini akan sama dengan lambda 1 lambda 2 ini sampai lambda n ya, alpha n. Sebagai himpunan ini itu persis adalah semua nilai eigen dari A. Ya. Berarti khususnya setiap ini untuk setiap berarti untuk setiap lambda i ada X yang merupakan solusi real dari (2021) X dikurangi X kuadrat sama dengan lambda i ya. Oke. Nah, berarti mungkin gini, berarti untuk setiap lambda i persamaan ini yang bisa kita tulis ulang sebagai persamaan X kuadrat dikurang 2021X ditambah lambda i sama dengan 0 punya solusi real. Kenapa solusi real? Karena tadi kan si alpha satunya sampai alpha n nya juga real, jadi ini perlu ditekankan ini ya, punya solusi real. Nah, persamaan kuadrat punya solusi real berarti dia diskriminannya harus non negatif. Berarti diskriminan X kuadrat min 2021X ditambah lambda i non negatif. Yani D sama dengan B kuadrat 2021 kuadrat dikurangi 4
lambda 1 ya, dia harus lebih kecil sama dengan lebih besar, berarti diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Non negatif, benar. Ini lebih besar sama dengan 0, berarti 4 lambda i lebih kecil sama dengan 2021 kuadrat. Berarti lambda i lebih kecil sama dengan 2021 per 2 kuadrat. Oke. Jadi untuk setiap untuk setiap nilai eigen dari A, maka nilai eigennya akan lebih kecil sama dengan bilangan ini. Ya. Kenapa perlu nilai mutlak ya? Oh, sebentar. Ya, jadi oke. Nice. Ada kuadratnya. Oke. Berarti si lambda i itu lebih kecil sama dengan nilai mutlaknya. Sorry. Saya pengen bilang bahwa ini ada satu puzzle yang belum tersolve kan, karena yang ini tuh baru ini persis lambda i-nya kan. Ya, ini kalau lambda i-nya negatif, nah saya perlu lambda i-nya non negatif, bisa nggak? Jadi ini sebenarnya, soalnya selesai dengan cara yang serupa. Terapkan cara serupa terhadap A pangkat M. Karena nilai eigennya adalah lambda i pangkat M, maka ini juga berlaku. Yakni lambda i pangkat M. Oke. Oke, kita pakai yang genap aja, pakai ke A pangkat 2M aja. Coba. Berarti lambda i pangkat 2M akan lebih kecil sama dengan 2021 per 2 kuadrat ya. Lambda i pangkat M kuadrat lebih kecil sama dengan 2021 per 2 kuadrat. Kalau A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat, maka nilai mutlak A dengan nilai mutlak B-nya, berarti nilai mutlak lambda I pangkat M lebih kecil sama dengan 2021 per 2. Berarti nilai mutlak lambda I lebih kecil dari 2021 per 2 pangkat 1/M. Ambil limitnya, M menuju tak hingga, nilai mutlak lambda I lebih kecil sama dengan 1. Dengan demikian, nilai mutlak determinan A sama dengan nilai mutlak. Not bad. I think I solved this. Wow, I surprised myself. Not bad. 15 menit lebih. Kita kill. Good exercise. Stop.